Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sebuah channel yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang paling aktual dan tentu dengan analisa yang tajam, dan yang lebih penting adalah berusaha menawarkan solusi apa yang bisa dilakukan bersama berkaitan dengan persoalan yang kita bahas sekarang ini. Sobat sekalian, kali ini kita akan membahas lagi-lagi berkaitan KPK. Dan yang lebih spesifik adalah menginformasikan perkembangan terkini berkaitan dengan progres perlawanan yang dilakukan oleh teman-teman pegawai KPK yang diusir tanda petik secara halus oleh pimpinan KPK. Ingat, ada 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Dan yang menarik, mereka ini adalah para suhu, sekaligus bahkan ada yang justru selama ini pengajar kebangsaan. Per detik ini kita kutip di CNN, jadi ada beberapa muat, ternyata angka yang sudah menyatakan solidaritas dari 1.349 pegawai KPK yang ikut tes kemarin, kemudian ada 1.274 dinyatakan terima, di luar yang 75 gitu ya. Ternyata yang dinyatakan diterima dan harusnya sudah dilantik tanggal 1 Juni nanti, itu kemudian ternyata membangun solidaritas kepada teman-teman mereka yang dinyatakan tidak lulus. Dan jumlahnya luar biasa. Sudah hampir mendekati 50%. Jumlahnya bukan main gitu ya. Ini bukan main, sudah mencapai pada angka 588 orang yang sudah menyatakan solidaritas dan menyatakan mengusulkan kepada pimpinan untuk ditunda pelantikannya. Ini adalah wujud solidaritas dukungan mereka kepada sesama teman-teman mereka, sesama pegawai di KPK yang dinyatakan tidak lulus. Dan menurut Deputi Kerjasama di KPK, Pak Sujanarko, atau yang biasa dipanggil dengan Pak Koko gitu ya, itu kemudian meyakini bahwa angka ini masih akan bertambah terus sebagai wujud dukungan. Sobat sekalian, dukungan kepada teman-teman pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus memang terus mengalir, dan bukan hanya secara internal gitu ya. Jauh sebelumnya bahkan gerakan guru besar sampai 70-an guru besar itu turun tangan untuk mendesakkan kepada presiden untuk mengambil sikap. Karena bagi mereka adalah melihat bahwa tes wawasan kebangsaan ini adalah tidak murni dan bahkan dianggap bisa berimplikasi melemahkan gerakan pemberantasan korupsi yang sedang dibangun sekarang di negeri ini. Itu yang poin pertama. Yang kedua adalah perkembangan terkini memang juga karena selain gerakan internal di masyarakat sipil sekarang juga adalah ada dua hal yang dilakukan. Pertama adalah ada institusi forum jaringan gitu, ada FOIDI di sana yang kemudian melakukan juga pengajuan hak akses informasi berkaitan dengan data hasil tes wawasan kebangsaan yang kemudian itu diajukan kepada KPK termasuk ke BKN gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah kalau itu tidak respon maka akan mengajukan sengketa informasi. Hal lain juga adalah teman-teman bahkan Jumat kemarin dilakukan oleh masyarakat sipil yang peduli terhadap keselamatan KPK, itu kemudian juga sudah melakukan aksi, dan bahkan yang menarik adalah meminta atau mendesak justru Firly yang harus ikut ujian yang namanya tes wawasan kebangsaan. Ini saya kira yang perkembangan terkini, dan bagaimanapun juga memang yang harus dilakukan adalah terus bergerak bahwa semangat anti korupsi harus dibangun. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPK sekarang, ada 588 yang melakukan tanda tangan, saya kira ini adalah wujud dari solidaritas mereka untuk menyatakan bahwa gerakan anti korupsi jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi dan soal nasib hanya menjadi ASN. Jadi ASN itu terpenting, tapi gerakan solidaritas anti korupsi jauh lebih penting. Dan itu yang harus dibangun bersama, termasuk gerakan yang di luar. Dan saya kira dengan adanya muncul gerakan seperti ini, Kemenpan dan tentu KPK dan elemen lain gitu ya, tidak boleh berdiam diri, apalagi tetap untuk kemudian bersikap otoritarian. Dia harus membuka mata bahwa ini adalah persoalan bangsa dan persoalan semangat anti korupsi yang memang menjadi mandat reformasi. Jangan sampai KPK betul-betul mati di era kepemimpinan Jokowi. Karena bagaimanapun juga KPK dibangun atau dibentuk di era kepemimpinan Megawati ketika menjadi presiden, dan itu adalah ketua PDI di mana
Jokowi sekarang adalah kader PDI. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi.